lagi di kuku itu. Ora ono sing nonton. Oke, baik.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ada sukacita, amin. Haleluya. Pagi hari ini kita kembali beribadah di tempat ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadiratnya pagi hari ini. Amin. Mari kita bisa terus sejenak. Kembali kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, semuanya untuk kebaikan, semuanya untuk kebaikan kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun musim hidup kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Mari kita ambil satu sejenak, menikmati kembali kasih setia Tuhan, menikmati kembali anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, melainkan hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Di momen yang indah ini, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar segala pujian, biar segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik lewat penyembahan kami. Kami rindu memberi yang terbaik lewat apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Roh-Mu tersurati setiap dari kami Tuhan. Biar hati kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan diri kami pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Pagi hari ini kita menyembah Tuhan, memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Sedang menyanyikan lagu ini, mari kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Tuhan kami, manis Kau dengan berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik dalam pujian kami. Kami sedang bersorak-sorai merayakan kebaikan-Mu, merayakan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi buat saya bersama Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Ada sukacita. Amin. Kita bagi berdiri bersama-sama. Kita merayakan kebaikan Tuhan. Kita bersorak lebih lagi buat Tuhan. Kita mengangkat tangan kita. Nyatakan Tuhan itu dahsyat. Nyatakan Tuhan itu besar. Amin. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahmu. Kau angkat tanganku saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku selamatkan. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorak haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Oh, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan dengan iman. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku selamatkan. Oleh kuasa Yesus yang berkuasa, ku angkat tanganku, ku sorak haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi Yesus, Kau kekuatan hidup kami. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan dengan imanmu. Lelah yang gelap kan ku lewati, sebab Kau
Tuhan yang hebat, amin. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, amin. Sebab Dia berkuasa. Ada namanya Tuhanku, Tuhanku berada yang tertinggi, kota terbentang perlindunganku. Allah yang berkuasa, siapa bisa nangkep lagi buat Tuhan? Siapa yang bisa lagi buat Tuhan?
Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan jiwa kita untuk dibekali lebih lagi oleh firman Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Kita menikmati jamaah Tuhan, lawatan Tuhan melihat kita hari ini. Sebab di dalam hadiratnya ada ketenangan, di dalam hadiratnya ada kedamaian. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan.
merasakan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Nikmati kasih Tuhan, nikmati anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku menikmati kasih anugerah. Selalu katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran Tuhan bagi kami pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan memenuhi hati kami. Kami benar-benar menikmati Engkau menjamah kami. Kami benar-benar menikmati bagaimana sementara dalam seketika waktu kami dipisahkan dari hal-hal duniawi, dipisahkan dari hal-hal jasmani, untuk menikmati Allah, untuk menikmati Engkau, dan menikmati kedamaian, ketentraman karena dekat dengan Tuhan. Bapa, kalau sebentar firman-Mu diberitakan atas kami, berkatilah kiranya hati, pikiran, dan roh kami, supaya dengan hikmat yang datangnya daripada Allah, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita, dan Roh Kudus Allah yang ada di dalam hati dan hidup kami menolong kami untuk melakukannya. Kami semua hamba-Mu, jemaat-Mu, tunduk kepada Allah. Kami siap diajar karena kami membutuhkan firman-Mu. Setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Mari langsung saja kita akan siapkan Alkitab kita. Untuk para pria,
baik yang masih lajang maupun yang sudah menikah, akan membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayatnya 33. Untuk para wanita yang masih lajang maupun yang sudah menikah, silakan membuka di dalam Filipi pasalnya 4 ayatnya yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Ya, yang pertama kali saya berikan kesempatan kepada semua pria untuk bangkit berdiri di tempatnya masing-masing dan secara serempak dengan keyakinan membaca Matius 6 ayat yang ketiga. Para pria akan berdiri di tempatnya masing-masing dan membacakan ayat. Itu kan yang ketiga dimulaikan 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi boleh nih, Bapak 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Silahkan duduk. Sekarang para wanita boleh berdiri di tempatnya masing-masing dan akan membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi 1, 2, 3. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagi Bapak Ibu yang punya anak umurnya di bawah 10 atau 11 tahun, ya, pasti pernah mengalami masa-masa di mana anak-anak melontarkan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita terkejut, yang membuat kita tertegun, kok mikir begitu ya? Atau bahkan membuat kita tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Beberapa hari yang lalu, Timothy berkata begini kepada saya, "Ibu, apa gunanya penyakit?" Lalu saya bilang kepada dia, "Sini, Ibu kasih tahu." Berapa hari kemudian, setiap pagi Bapak Ibu, kalau anak saya ini bangun, kadang-kadang yang dilakukan pertama kali adalah cari saya di dapur. Lalu apapun kegiatan saya harus berhenti untuk memeluk dia 5 atau 10 menit karena baru bangun tidur kadang malas. Begitu malasnya agak hilang, saya bilang, "Yuk kita buat daftar kegiatan Timothy hari ini." Karena ini sudah dilakukan berulang kali, sehingga saya tidak perlu mengatakan, saya hanya perlu mendengar apa yang dia katakan. Dia bilang, 1, minum air putih hangat. Yang kedua, dia tidak jawab Bapak Ibu. Saya bilang, yang kedua, deh, aku mau tanya dulu sama Ibu. Kenapa? Kenapa setiap pagi Ibu suruh aku devotion? Kenapa setiap pagi Ibu suruh aku baca Alkitab? Saya bilang, ada yang salah dengan itu? Tidak salah, tapi aku tidak dapat apa-apa dengan devotion setiap pagi. Saya bilang, begitu. Maksudnya nggak dapat apa-apa gimana? Kalau Ibu suruh aku ke Pak D beli coffee mix, kadang-kadang aku minta uang 500 untuk bisa dapatkan permen, dan itu Ibu boleh. Kadang-kadang Bapak suruh aku ke Pak D Widi untuk membeli sesuatu, lalu aku bilang boleh tambah es krim, boleh. Kalau aku disuruh diajak pergi sama Yanti, aku tahu setelah itu aku diajak makan di restoran enak. Tapi setiap pagi Ibu suruh aku devotion dan aku tidak dapat apa-apa. Apa yang tak dapat dari baca Alkitab? Lalu saya mulai bilang, boleh ikut cerita? Boleh. Karena ibunya bekas guru, jadi minta menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Anak saya. Saya mundur kepada beberapa tahun yang lalu. Kami ini jarang sekali belikan baju buat Timothy Bapak Ibu.
Matthew. Kenapa ibu bilang ini berkat dari Tuhan? Ini dari Matthew. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah di antaranya dua yang kita baca. Berkatalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Kata semua tidak mewakili semua keinginan kita, tetapi semua yang di atas, nats yang di atas, yaitu apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan apa yang kita butuhkan. Filipi pasal 4 mengatakan bahwa Yesus Kristus dalam kekayaan dan kemuliaannya akan mencukupi apa yang kita perlukan. Tetapi kadang-kala Bapak Ibu, kita sudah punya batasan, kita sudah punya kriteria, kita sudah punya definisi. Oh, kalau ini dari Tuhan, itu berarti harus begini-begini, bukan termasuk yang ini dan itu. Seperti yang dikatakan Timothy, ini dari Matthew, bukan dari Tuhan. Pagi hari ini, Bapak Ibu, secara khusus saya hendak menyampaikan satu kebenaran, yaitu bahwa Allah kita pasti menyediakan yang kita perlukan, tetapi caranya tidak selalu seperti yang Bapak Ibu terjemahkan. Dengan sengaja saya merangkum apa kata firman Tuhan, cara-cara yang dipakai Allah untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Yang pertama, Bapak Ibu, Allah menyediakan apa yang kita perlukan. Caranya dengan apa? Yang pertama dengan mujizat. Langsung full, Bapak Ibu. Mari kita lihat fakta-fakta ini. Bagaimana mungkin di padang gurun bisa turun mana roti dari surga untuk ribuan orang? Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Bagaimana mungkin bangsa Israel yang begitu banyak minta makan daging setiap hari, golek Bapak Ibu, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Daging untuk bangsa Israel yang begitu banyak di padang gurun yang kering mampu disediakan oleh Allah. Yang ketiga, air yang memancar dari batu karang. Ketika bangsa Israel dalam kehausan, semuanya kering, yang ada hanya pasir dan batu karang. Allah mampu keluarkan air dari batu karang. Tepung dan minyak janda Sarfat. Masih ingat ya, janda Sarfat tinggal di daerah namanya Samaria. Waktu itu karena Raja Ahab mendirikan berhala-berhala yang sangat menyakiti Allah, sehingga Allah berkata kepada Elia, beritahu kepada orang Israel tidak akan turun hujan sampai Elia mengatakannya. Semua kelaparan. Lalu Bapak Ibu, Elia datang dan tinggal di seorang janda Sarfat yang hanya punya satu genggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi kata Elia, buat untuk aku, setelah itu buat untukmu dan anakmu, dan tepung itu tidak pernah habis-habis sampai hujan turun. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Air menjadi anggur. Elia makan roti dan daging yang dikirim oleh burung gagak. Beberapa waktu kemudian Tuhan suruh pindah Elia dari rumahnya janda Sarfat ke sungai Kerit, Bapak Ibu. Di sana kalau di Sarfat dipelihara Tuhan melalui seorang janda. Sekarang di sungai Kerit pakai burung gagak. Alkitab berkata setiap pagi dan petang, sehari 2 kali itu loh Bapak Ibu, burung gagaknya bawa roti sama daging. Tak pikir nyolong kondi gitu ya Bapak Ibu, tapi pasti gak nyolong karena Tuhan yang sediakan. Bapak Ibu, benar Tuhan menyediakan. Cara yang pertama bisa melalui mujizat. Dan bukankah ini yang kita inginkan? Setiap kali berdoa, Tuhan saya butuh, pengennya kalau dari Tuhan, Tuhan itu dari langit, harusnya barang itu turun dari langit. Itu kata anak saya Timothy. Saya bilang dengan Timothy, kalau begitu setiap hari dari langit akan turun hujan, barang banyak sekali deh. Satu butuh beras, satu belum pakaian. Jadi dari langit itu akan, ya juga ya. Bapak Ibu, benar Allah menyediakan
Dikatakan oleh Alkitab, Allah membuat bangsa Mesir bermurah hati, sehingga ketika bangsa Israel mau keluar, orang Mesir memberikan pemberian mereka kepada orang Israel. Ada pakaian, ada emas, ada semua yang mereka butuh. Lalu yang baru saja kita bicarakan di poin yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana Elia dalam kekeringan yang dialami, dia masih tetap bisa hidup, semua kebutuhannya tercukupi melalui siapa? Pemberian janda satu. Bapak Ibu, benar Allah bisa menyediakan melalui mujizat, tetapi Allah juga menyediakan melalui pemberian orang. Pakaian yang saya dengan Pak Yus pakai, Bapak Ibu tidak beli, dikasih. Ada teman kami, hamba Tuhan, tapi yang juga punya usaha batik, dikirim berkat untuk Pak Yus dan Bu Asri. Sepatu yang saya pakai ini sepatu favorit saya, Bapak Ibu. Dapatnya dari mana? Waktu Pak Widodo dengan Bu Mening masih memimpin panti asuhan di sini, panti asuhan dapat kiriman sepatu. Kemudian Bu Asri ada anak-anaknya, Bapak Ibu, panti asuhannya waktu itu anak-anak. Bu Mening bilang, Bu Asri ada sepatu toh ibu-ibu banget, ukurannya gede, anak-anak nggak cukup. Bu Asri mau. Bapak Ibu, Tuhan bisa sediakan melalui pemberian orang lain. Ada orang-orang yang oleh Allah disediakan menangkap pergumulan kita, dan orang-orang yang peka memiliki hati untuk memberi, dan mereka dipakai Allah untuk mencukupi keperluan kita. Cara yang ketiga, apa yang biasa dipakai Allah untuk menyediakan kebutuhan kita? Kenaikan penghasilan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih bekerja, pekerjaan itu juga adalah cara Allah memberkati kita. Amin. Tapi kadang-kadang karena kebutuhan kita yang fluktuatif, kadang-kadang tetap, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang ada tambahan. Bapak Ibu, Tuhan juga bisa pakai cara ini, yaitu dengan kenaikan penghasilan. Tiba-tiba ada dana lembur, tiba-tiba ada kenaikan gaji, tiba-tiba ada dana insentif, kadang-kadang ada ditambahi pekerjaan di luar pekerjaan pokok, yang semuanya itu bisa menambah penghasilan kita. Itu sebabnya firman Tuhan sangat menentang kemalasan, karena di mana ada tangan yang rajin, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Cara yang keempat, Bapak Ibu, cara yang keempat, bagaimana Allah menyediakan apa yang saya butuhkan, yaitu dengan keahlian bakat yang menghasilkan. Keahlian atau bakat yang menghasilkan. Driver, saya tiba-tiba langsung ingat sama Pak Edi Supriyanto, ya. Bapak Ibu, ketika pandemi semua orang kehilangan pekerjaan, Pak Edi Supriyanto yang bergumul untuk membantu biaya kontrak rumah anaknya. Waduh, ini Bapak baik banget ya. Anaknya sudah menikah, kontrakannya masih dipikirkan orang tuanya. Hebat ini ya. Saya pikir, wah, harusnya udah mandiri, tapi anaknya nggak minta, Bu. Kami yang nggak tega ya. Bapak Ibu bergumul, Tuhan, kontrakan anak saya. Semua orang kehilangan pekerjaan. Pak Edi Supriyanto dapat pekerjaan, Bapak Ibu, yang ke Jakarta, yang ke Surabaya, yang ke Bali, driver, Bapak Ibu. Saya pikir hebat Bapak ini ya, orang kehilangan pekerjaan, Tuhan malah berikan pekerjaan karena memang sedang bergumul. Bapak Ibu, keahlian bakat yang Tuhan berikan bagi kita bisa dipakai Tuhan loh untuk menyediakan keperluan kita. Yang bisa menjahit, yang bisa memasak, yang mencarikan barang. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya nggak jual barang, saya carikan barang. Masih ingat ya, Bapak-bapak pernah waktu itu ini mengundang tamu, seorang pengusaha, orangnya kaya, ternyata bukan jualan, dia hanya carikan barang yang dicari orang. Pak, bisa nggak carikan saya bukan? Bisa, ya. Nanti dari penjual juga dapat, dari orangnya yang carikan dapat. Ada loh Bapak Ibu yang begitu. Ya, ada juga yang menjualkan barang, nggak jual barang, menjualkan barangnya orang. Ya, kemarin saya barusan fit kolar
dengan salah satu istri temannya Pak Yos. Rupanya istrinya ini Bapak Ibu usahanya hanya mengantarkan barang. Jadi temannya sana punya usaha, aku sih nawake, aku sih ngeteke. Dan itu bisa jadi berkat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum masa pandemi, kami itu punya pintu berkat khusus di luar yang gaji kami dari gereja. Satu pintu berkat di luar berkat kami yang dari gereja khusus untuk pembayaran kredit motor, Bapak Ibu, kredit motor. Masih harus bayar kredit motor 650, wajar ya, semua kita yang punya kredit motor kira-kira seperti itu, gitu ya. Tiba-tiba masa pandemi, Bapak Ibu, pintunya tutup. Pintu yang kami khususkan untuk bayar kredit itu tutup. Tapi kami bersyukur Bapak Ibu, telah keahlian Bapak Gembala untuk masak masakan haram itu bisa jadi jalan berkat kami loh Bapak Ibu. Betul, sekali PO kadang-kadang kami bisa dapatkan keuntungan 100, 200, belum cukup tidak apa-apa, disisihkan dulu besok lagi. Dan Bapak Ibu, ini sudah bulan ketiga ya pandemi ya, tetapi kami tidak pernah telat bayar angsuran. Tuhan memberkati kami dengan keahlian yang dimiliki oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu, Tuhan memberi kepada kita semua kelebihan dan bakat, dan itu bisa dipakai oleh Allah untuk menyediakan yang kita perlukan. Yang kelima Bapak Ibu, next Pak Elis. Yang kelima Bapak Ibu, pembatalan pengeluaran. Kadang-kala ibu-ibu dengan saya ya, setiap bulan sudah diplot, ini untuk ini, A ini untuk B, ini C, ini dan segala macam. Bapak Ibu, tetapi kadang-kadang pos itu tidak keluar. Contoh, ibu-ibu, apakah selama corona dan di rumah saja uang belanja harian ibu-ibu tiba-tiba berlipat kali lebih banyak? Itu yang saya rasakan loh Bapak Ibu. Loh, kok jadi nggak cukup ya? Gitu. Karena apa, biasanya anak berdua berangkat sekolah bawa bekal, sehingga yang di rumah makan pagi makan siang hanya berdua Bapak Ibunya. Genep lagi sore. Lah ini Bapak Ibu, makan pagi wongnya genep, makan siang wongnya genep, makan malam orangnya genep. Belum lagi Bapak Ibu udah tahu bagaimana penjelasannya. Kenapa orang kalau di rumah Bapak Ibu pengennya nyemil terus ya? Betul ya Bapak Ibu? Tiba-tiba uang belanjaan tuh susah bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu, karena apa? Karena anak saya nggak sekolah. Dana yang biasanya saya poskan untuk uang sangu anak saya sekolah, anaknya nggak sekolah kan nggak dapat sangu ya Bapak Ibu. Puji syukur bisa digunakan. Inilah salah satu alasan kenapa anak saya Febri sregep kalau sekolah. Dia bilang aku benci kalau nggak sekolah karena nggak dapat sangu. Bapak Ibu, pembatalan pengeluaran bisa dipakai oleh Allah menjadi satu cara untuk menyediakan kebutuhan kita yang lain. Satu kali saya sudah memposkan satu amplop, oh ini untuk nyumbang, gitu ya Bapak Ibu. Nyumbang itu bisa gini ya Bapak Ibu, ada satu bulan yang sama sekali nggak ada sumbangan, ada satu bulan yang tiba-tiba sumbangannya banyak banget, gitu ya Bapak Ibu ya. Waktu saya siapkan sambil kita berkumpul sesuatu, ternyata ada pembatalan pernikahan. Ada banyak cara Tuhan. Yang keenam, Bapak Ibu, bagaimana cara Allah? Yaitu pembelian dan menghemat uang. Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu satu barang, ya, ini kira-kira harganya berapa ya? Mulai cari-cari informasi, kira-kira segini. Kita plotkan sekian. Ternyata Bapak Ibu ada diskon kah, ada ini kah, sehingga angka yang harusnya ratusan ribu, tiba-tiba ada penyusunan. Dan kalau Bapak Ibu bijak dengan semua hal-hal ini tadi, Bapak Ibu, bagaimana pembatalan, pengeluaran, pembelian yang menghemat uang, itu akan sangat menolong kebutuhan kita yang lain. Tetapi sayangnya kadang-kadang
keuangan yang kurang baik. Ya, selanjutnya yang ketujuh, kecakapan untuk hidup hemat. Kecakapan untuk hidup hemat. Bapak Ibu, saya pernah posting tahun lalu, ya, posting di FB saya, sudah lama. Dengan satu kalimat saya berkata begini, hidup sederhana itu tidak memalukan sama sekali. Ya, saya ulangi Bapak, hidup sederhana itu tidak memalukan sama sekali. Kemudian salah satu teman saya dulu waktu di Tritunggal, namanya Miss Leni, memberikan di kolom komentar dia bilang begini, Bu Asri, hidup sederhana itu membahagiakan. Tetapi Bapak Ibu, saya senang karena ada seorang pertemanan saya, seorang hamba Tuhan di Bali, yang sampai hari ini, status itu saya terus bertahun-tahun yang lalu, sampai hari ini beliau itu masih berulang-ulang menggunakan status saya untuk jadi status pribadinya dia. Dia bilang hidup sederhana itu tidak memalukan sama sekali. Bapak Ibu, ketika kita ini pandai berhemat, 1 Timotius berkata begini, asal ada makanan dan minuman cukuplah. Kata makanan dan minuman ini bukan hanya itu ya Bapak Ibu, tetapi melambangkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Bu Asri, bayar anak kan juga perlu, boleh tambah di situ. Tetapi keinginan yang di luar kontrol tidak dijamin Allah di dalam penyediaannya. Kecakapan untuk hidup berhemat, ya, yang pokok-pokok ayo dipenuhkan dulu. Pasti di sana Allah bertanggung jawab. Yang kedelapan, Bapak Ibu, yang terakhir dari yang saya siapkan, bagaimana cara Allah menyediakan? Allah berjanji loh Bu Asri untuk menyediakan kebutuhan saya. Allah berjanji loh Bu Asri semua dicukupkan. Allah berjanji loh Bu Asri keperluan saya akan dicukupkan oleh Allah. Iya. Dan Allah selalu menepati janjinya dengan berbagai cara. Cara yang kedelapan adalah dengan cara memberikan kepada kita hikmat. Hikmat tentang apa? Ya, pengelolaan keuangan yang baik. Bapak Ibu, sebanyak apapun penghasilan Bapak Ibu, tanpa pengelolaan yang baik tidak akan cukup. Bahkan uang itu hanya akan membawa kita kepada sikap hidup yang berdosa. Kelola keuangan dengan baik. Kita sudah pernah membahasnya ya. Kembalikan kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Kembalikan kepada orang tua, kembalikan kepada pemerintah. Sisanya siapkan tabungan, semua kebutuhan diplot. Kalau ada yang kurang, padahal Bapak Ibu sudah kelola dengan baik, percayalah Tuhan pasti sediakan dengan caranya. Memberi hikmat untuk apa? Untuk memiliki keterampilan mengekang keinginan. Oh ya, kalau Ibu ya, mengekang keinginan. Ya, yang ketiga hikmat apa? Hikmat untuk tidak meremehkan nominal kecil. Bapak Ibu pernah melihat di TV bagaimana nenek-nenek membelikan motor anaknya dengan uang sekarung yang ternyata uangnya adalah seribuan receh. Kemudian ada pemulung yang bisa berangkat umroh dengan uang receh. Kadang-kadang kita terlalu meremehkan hal kecil sehingga di sana kita tidak melihat betapa ajaibnya Allah memelihara kita terhadap hal-hal yang sederhana. Hikmat untuk apa? Sedapat mungkin tidak mengeluarkan uang tanpa perencanaan sebelumnya. Sore-sore gabut di rumah, aku tak keangkringan ya. Dari rumah pikirnya hanya oke, es teh sama makaroni goreng cukup hanya untuk gabut. Tiba-tiba di situ ketemu dengan teman,
gampang. Biasanya begini Bapak Ibu. Ini gosek. Gak apa-apa gosek. Gampang-gampang. Gosek. Sering ya Bapak Ibu ya. Engko ono. Lah sing ono itu kadang-kadang enggak betul-betul ono loh Bapak Ibu. Kemudian gampang mengotak gantine. Memang Bapak duwe saiki urung tapi kok mesti ono. Mesti ya. Nah, terus gini, alah gampang sesuk lah ono berkate dhewe. Yo nek ono, nek ora. Kita terlalu mudah. Nah, ini Bapak Ibu, sifat ini seperti orang yang menggali lubang di tanah yang akan kita jalani berikutnya. Pasti jatuh. Kemudian yang terakhir, menghindari ketidakjujuran baik dalam cara memperoleh maupun menggunakan uang. Amsal berkata, kekayaan yang dengan cepat didapatkan, cepat juga lenyap. Kata yang dipakai kekayaan yang dengan cepat didapatkan, kata cepat didapatkan mengindikasikan ada ketidakjujuran di sana. Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Allah kita Allah yang pasti menepati janjinya, termasuk janjinya dalam menyediakan semua yang kita perlukan. Pasti Bapak Ibu. Dan 1 sampai 8 adalah cara-cara yang digunakan Allah untuk menyediakan kebutuhan. Terakhir kita mau bertanya, Bu Asri, apa gunanya bagi saya untuk saya mengetahui kebenaran ini? Yang pertama, Bapak Ibu, apa gunanya saya mengetahui tentang ini? Yang pertama, yaitu meluruskan konsep kita bahwa cara Allah menyediakan keperluan kita itu bukan hanya melalui mujizat dan pemberian orang saja. Seringkali itu yang ada di benak kita ya Bapak Ibu. Kalau punya pergumulan besar sambil berdoa, sambil mujizat. Oh Tuhan akan kirim orang. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang tidak. Nah, Bapak Ibu, konsep ini berbahaya. Kalau Bapak Ibu yakin percaya caranya Tuhan menolong saya hanya melalui mujizat, hanya melalui pemberian orang lain, ini berbahaya karena akan membawa kita kepada tindakan menuduh Allah, menghakimi firman. Mana janjimu Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Kita sudah berdoa untuk sebuah kebutuhan, kok lama banget ya? Karena yang ada di benak kita hanya mujizat dan pemberian orang. Padahal di sana Tuhan bisa ada keahlian kita, Tuhan bisa membuat dengan cara penghematan, pembatalan, pengeluaran dan berbagai macam hal yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami prihatin sekali. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, bersyukur sekali. Karena seluruh jemaat Tuhan memahami tentang arti persembahan dan taat kepada persembahan, sehingga beberapa bulan lalu ketika kita belum beribadah, kas kita tetap kuat. Ya, kami pun tidak terdampak karena berkat yang kami dapat dari gereja tetap. Bapak Ibu, tetapi kami prihatin karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang karena pandemi, kemudian sistem keuangan gerejanya tidak dikelola seperti kita. Mereka kemudian mengalami banyak kesulitan dalam hal keuangan. Yang dilakukan Bapak Ibu banyak hamba Tuhan apa Bapak Ibu? Mulai melihat kontak di HP mereka, dideloki siji-siji. Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Sopo sing iso tak telepon, sopo sing iso tak tembung. Kadang-kadang pembicaraan awal menanyakan kabar, tapi setelah itu menceritakan dirinya sendiri, tidak langsung minta sih Bapak Ibu, tapi rodok apa namanya? Bercerita supaya menimbulkan belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang semacam ini memalukan nama Allah. Tuhan
Lalu Mas Aan bilang gini, Pak Yos, motornya buat didol wae Pak. Lah ngono Mas, iki kerusakan iki parah banget lho Pak. Iki lho. Itu terus Pak Yos cerita dengan saya. Lah iya Pak. Iku nek didol itu hanya sekitar 3-4 juta. Oh ya, dan terus nek dandani berapa? 1,5 sampai 2 juta. Aneh banget. Saya bilang, itu gak ada pos bulanan loh untuk itu. Saya bilang gitu. Dan laki-laki, Bapak Ibu, laki-laki dengan cara yang kedua sampai yang ke-8, bagaimana kami menghemat, bagaimana Tuhan membatalkan pengeluaran yang lain, bagaimana melalui dapur Bang Yos yang di situ kami harus bekerja keras. Tuhan menyediakan yang kami butuhkan. Dan kami lebih bangga bekerja keras seperti ini Bapak Ibu daripada nelfoni orang cari sasaran hanya untuk dimintai belas kasihan. No, Allah kita bertanggung jawab dan sudah menyediakan yang kita perlukan untuk menyambut berkat Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa saya perlu tahu kebenaran ini, Bu Asih? Yang kedua Bapak Ibu, memudahkan kita untuk bersyukur. Kalau Bapak Ibu tahunya jalannya Tuhan itu cuma mujizat dan melalui orang lain, ini tidak terjadi. Bapak Ibu langsung ini janjimu Tuhan. Wah, firman Tuhan tidak benar. Firman Tuhan itu omong kosong. Firman Tuhan itu janji palsu. Karena Bapak Ibu hanya terpancang kepada dua cara ini. Padahal cara yang kedua sampai yang ke-8 adalah cara yang paling sering disediakan Allah bagi kita. Ketika Bapak Ibu tahu ke-8 cara ini dan Bapak Ibu menemuinya itu setiap hari, ya ampun, pos ini orang situ, ya ampun Tuhan, terima kasih, ini caramu menyediakannya untuk saya. Ketika Bapak Ibu mau membeli sepatu harus diganti, saya mau 300.000, diskonnya sampai 50.000 Bu Asih, ada lagi penghematan. Tuhan terima kasih. Semakin Bapak Ibu terbuka mata rohaninya melihat bagaimana cara Allah menyediakan bagi kita, kita akan cakap untuk mengucap syukur sebagai ganti dari sikap mengeluh. Katanya Tuhan memenuhi janjinya, katanya Tuhan menyediakan, katanya mana. Karena konsep kita yang keliru bahwa cara Allah menyediakan hanya melalui mujizat dan orang lain. Pagi hari ini kita harus bertobat karena ternyata pengenalan saya akan firman Tuhan masih belum benar. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, kenapa saya harus belajar akan kebenaran ini? Memaksimalkan peran kita pada tindakan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti sediakan, pasti loh ya, pasti. Tetapi saya dan Bapak Ibu harus berperan. Kalau Bapak Ibu oleh Tuhan diberi, Tuhan beri, kemudian Bapak Ibu meminta Tuhan memberi, setelah diberi, ya sakarepmu tangguh, sakarepmu sak kepengen, loh, lah enak men. Tugas saya masih berdoa, tugas saya berseru, tugas saya beriman. Tuhan pasti jawab yes. Setelah dijawab ye, tangguh sakarepmu, loh lah piye. Tidak Bapak Ibu, pengelolaan yang baik, penghematan yang baik, peka dengan cara Tuhan memberkati kita dengan jalan-jalan yang setiap hari kita bisa rasakan. Semakin Bapak Ibu menangkap ini, semakin Bapak Ibu tahu benar Tuhan pelihara saya. Tuhan bertanggung jawab dengan hidup saya. Karena apa? Karena kita mau mengambil peranan kita di dalam pemeliharaan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, saya paham semua kita bergumul untuk kecukupan kita. Kita bergumul untuk bagaimana bisa melanjutkan kehidupan kita dengan berbagai macam kebutuhan. Tetapi pagi hari ini firman diberitakan Tuhan pasti menyediakan. Pasti dengan cara yang sudah kita pelajari. Saya rindu kita pulang dengan satu optimisme yang tinggi. Tuhan, selama ini saya salah menerjemahkan ayat ini. Selama ini saya salah mendefinisikan ayat-ayat ini. Tapi
bersyukur pagi hari ini firman Tuhan dibukakan kepada saya. Tolong saya supaya melakukan peran saya di dalam janji Allah memelihara hidup saya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat, dan saya mengajak Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Mbak Elizabeth sudah menyiapkan satu lagu untuk kita. Langsung ditampilkan dari sekarang Mbak Elis, karena saya nggak hafal syairnya. Masih ingat lagu ini Bapak Ibu? Masih ingat ya? Hidup berkat Tuhan. Kalau kita melakukan cara-cara semuanya tadi dalam kesesakan seperti apapun, kita pasti bisa bersyukur karena kebenaran hari ini membuat kita cakap menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan.
semua yang kami perlukan untuk menikmati janji itu. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan pagi hari ini membukakan kepada kami akan kebenaran firman-Mu, sekaligus menyelidiki hidup kami, mengoreksi cara pandang dan cara pikir kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolonglah kami selepas kami pulang dari ibadah pagi hari ini. Tuhan akan menolong kami merenungkan langkah-langkah yang harus kami ambil terhadap pergumulan yang sedang kami alami, supaya kami melihat, merasakan, mengalami pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Yes, saya mendorong sekali Bapak Ibu yang mungkin belum mempunyai solusi terhadap pendapatan yang bertambah, boleh berdoa dan Tuhan kasih aku sesuatu karena aku membutuhkannya. Bisa juga kontak dengan orang-orang yang punya sesuatu yang bisa dijual. Jangan pernah malu. Gengsi tidak menghasilkan apapun, betul ya? Ayo bekerja keras saat seperti ini. Jangan berpangku tangan, berdoa terus, tetapi berkarya, berperan, itu yang penting juga bagi setiap hidup kita. Jadi jangan pernah malu, siapapun yang punya produk, ayo kita jual bareng-bareng. Mesti ada hasil yang bersama-sama. Bapak Ibu yang punya produk-produk tertentu, share kepada teman-teman yang lain, yuk kita bagi berkat. Keuntungan sedikit tapi kalau banyak yang menjual, artinya barang-barang yang terjual cukup untuk menghidupi kita semua. Jangan egois. Kita mulai siap. Saya mulai siap dengan beberapa teman yang memang berkesulitan. Ayo jual. Kalian tidak perlu masak, aku yang masak, kalian jual. Bapak Ibu jujur, saya nggak bisa jualan. Saya bisanya masak. Saya suka masak, tetapi saya nggak bisa jual. Ada teman-teman yang menjual, ada istri yang pandai menghitung. Jadi saya nggak tahu ini gimana begini enggak. Bagi saya menikmati apa yang saya kerjakan. Tapi itu semua semakin saya siap kepada banyak orang diberkati. Dan saya juga diberkati Tuhan. Ayo jangan pernah malu. Kami memberikan teladan bagi Bapak Ibu. Bukan moyo boleh duit, bukan. Tetapi menangkap pintu berkat Tuhan yang lain dengan apa yang kita bisa. Yang utek mesti Allah rezeki. Amin. Iya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat selalu dalam hubungan Tuhan luar biasa. Pagi hari ini saya ingin mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, pada hari Kamis yang lalu telah diselenggarakan pemberkatan nikah. Saya persilakan pengantin baru boleh pakai berdiri yang ada bersama kita. Inilah Bapak Ibu. Bapak Ibu, Raja hadiah. Selamat menikmati dan menunggu hidup baru. Luar biasa. Banyak orang diberkati Bapak Ibu. Termasuk beberapa teman. Ternyata itu tadi dikatakan sederhana itu tidak memalukan. Justru jadi berkat. Yang membantu main keyboard namanya Susan ya, berkata langsung kepada kami, Mas, ini sederhana tapi asik loh Mas. Aku menikmati loh Mas. Karena kami yang minta bantu dia, kami tolong dia, kami ditolongin dia. Malah dia yang senang. Terima kasih ya Mas, aku bisa ganggu. Orang hebat gitu kalau ngomong gitu. Tapi dia menikmati bagaimana kesederhanaan itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Jadi jangan malu hidup sederhana. Yang kedua, kita sudah jalankan kado virtual dan sangat memberkati sekali. Oleh karena itu untuk minggu depan mulai hari Senin sampai Jumat, silakan Bapak Ibu keluarga yang terjadwal dalam kado virtual. Mungkin saya sebutkan namanya supaya Bapak Ibu bisa bersiap. Keluarga Walensa, keluarga Ristiono, keluarga Dani yang sedang mulia, keluarga Buatma dan keluarga Pak John Tambolo. Ya, dalam minggu ini silakan kalau memang bisanya siang tidak masalah. Ayo kita buat siang. Kalau memang yang bisanya malam, monggo malam bisa. Segera Bapak Ibu yang nama-nama tadi terjadwal, silakan menghubungi kami. Bisanya jam berapa? Kami akan siap untuk berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Bapak Ibu, di belakang ada sisa dari GKP yang sudah kita akhiri pada minggu yang lalu.
video yang terakhir untuk BKKMB. Tapi ada beberapa item yang masih sisa. Jadi Bapak Ibu yang memang membutuhkan, silakan setelah ibadah lihat di meja belakang, di atasnya di parkiran itu sudah disediakan, sudah ditunggu oleh Bu Kristiono. Silakan mengambil mana yang dibutuhkan. Nggak usah rebutan, yang membutuhkan saja ya. Silakan nanti diambil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang keempat, sekolah minggu. Saya pikir walaupun saya nggak siapinnya, apa yang saya setiap minggu siapkan itu sudah harusnya Bapak Ibu tahu bahwa di setiap sekolah minggu kita pakai Superbook. Ya di YouTube buka Superbook hari ini pasti di sana sudah ada. Ya, mari anak-anak jangan lewatkan jam-jam ibadah mereka, ini penting sekali. Yang kelima, yang terakhir, air hidup sudah tersedia. Nanti Bapak Ibu silakan ambil di ibu gembala akan di belakang, akan membagikannya bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada yang tidak datang, tapi rumahnya dekat, tolong ya Bapak Ibu diambilkan. Siapa tahu bisa disiapkan kepada yang tidak hadir pada pagi hari ini, supaya semua kebagian. Begitu dari saya sudah berdiri bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami pulang dengan optimisme baru. Kami pulang dengan pandangan yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga kami tahu ada begitu banyak jalan untuk Tuhan memberkati kami. Tetapi yang terpenting adalah kami tahu bahwa Allah mencukupkan kami dengan cara Tuhan. Tetapi kami juga tahu ada bagian yang harus kami kerjakan. Bukan menjadi pemalas-pemalas, bukan menjadi orang-orang yang apatis, yang putus asa, yang cuek, yang akhirnya gak punya harapan. Tetapi biarlah kami Tuhan dengan tenaga yang masih ada, dengan tubuh yang masih normal, kami mau kerjakan yang menjadi bagian kami untuk menyambut berkat Allah bagi hidup kami dan keluarga kami. Kami tolak segala rasa-rasa malu, gengsi, sombong yang membuat kami enggan untuk berkarya. Tuhan ampuni kami, itu semua bukan dari Tuhan. Tapi biarlah kami mantap, kami dengan semangat menyambut berkat Tuhan dan apa yang kami bisa kerjakan. Kami terus berdoa bagi bangsa ini, berkati bangsa kami, berkati semua masyarakat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa kalau boleh kami terus minta kepada Tuhan. Tuhan, hapuskanlah corona dari bumi Indonesia ini. Tuhan, kami patahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami minta Tuhan, kami lepaskan kuasa kesembuhan dari surga di dalam nama Yesus. Semua yang sakit karena corona itu di dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Dimanapun mereka, di rumah-rumah sakit, di dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Tim dokter diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga melalui mereka semua orang tertangani dengan baik. Masyarakat yang mulai ketakutan Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan mau menolong, memberikan kekuatan. Kalaupun ada hal dan pola hidup yang harus kami ubah, ajar kami untuk melakukannya demi kebersamaan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami. Engkau terus memberikan kebijaksanaan. Presiden kami berkati ya Tuhan. Biarlah hatinya tetap kuat menghadapi segala situasi, tantangan yang ada, komplain-komplain, ketidakcocokan atas keputusan-keputusan pemerintah. Tuhan, Kau memberkati pemerintah kami, presiden kami, sehingga mampu mengambil kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, pelaku-pelaku ekonomi berkati Tuhan. Engkau yang menolong ekonomi bangsa ini dan mengangkatnya kembali di dalam nama Yesus. Semua ekonomi bergerak kembali, pekerjaan-pekerjaan buka kembali di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, secara khusus kota Semarang berkati ya Tuhan, sehingga kota Semarang ini bisa menjadi percontohan bagi kota-kota yang lain. Di dalam nama Yesus, kota Semarang menjadi kota yang bersih, kota Semarang menjadi kota yang sehat. Tuhan, kota yang damai, di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Kami juga doakan Tuhan Sendang Mulia dan sekitarnya. Berkati Tuhan. Kalaupun dikatakan zona merah, kami memberkati dalam nama Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami hanya bisa berdoa dan kami menanti segala kuasa di dalam nama Yesus. Tuhan, lawat Sendang Mulia dan sekitarnya di dalam nama Yesus, sehingga Sendang Mulia menjadi daerah yang hijau, daerah yang sehat, dan karena kemurahan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu GKP Bantara Air. Tuhan, mereka dalam pergumulan dijawab oleh Tuhan. Diberikan keberanian menghadapi hari-hari mereka. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan bersama dengan mereka. Immanuel Allah menyertai mereka. Ini yang kami jalani, karena kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami tengadahkan tangan kami. Kami yakin Allah Maha Besar ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan El Shaddai bersama-sama. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Mari berdaulat atas kami, karena kami perlu Tuhan untuk menjalani hidup kami ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang pulang jadilah berkat dimanapun kau berada. Terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa memberkati engkau dan membuat apapun yang kau doakan menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya beriman bersama berkata,